Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Kisah Para Rasul bab 22 dengan judul perikop di dalam markas. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan dan katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelumnya Paulus memberikan pembelaan di depan orang banyak kepada orang-orang Yahudi yang ingin menangkap Paulus. Lalu Paulus diselamatkan oleh pasukan Romawi ini. Jadi sebelum dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang benci dengan Paulus, ada orang yang lapor kepada pasukan Romawi, dan pasukan Romawi ini datang dan menyelamatkan, menangkap Paulus. Istilahnya mengamankan, karena hampir dipukuli habis. Lalu Paulus diberi kesempatan sebentar untuk menjelaskan kenapa, bagaimana, mengapa kamu mengatakan ini dan itu. Lalu Paulus bercerita banyak mengenai bagaimana Yesus menegur dia ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus dengan membawa surat dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada di Yerusalem. Dalam perjalanan sebelum sampai ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan Paulus, dan Paulus rebah, jatuh, dan seterusnya. Dan ketika menjelaskan hal ini kepada orang-orang banyak itu, mereka ngamuk, gak bisa, gak terima, dan sebagainya. Akhirnya terjadi kekacauan ini. Mereka menghamburkan debu ke udara. Artinya mereka ngamuk, melemparkan jubah mereka dan ingin menangkap Paulus. Tapi lalu prajurit-prajurit ini dengan persenjataan lengkap menyelamatkan Paulus. Tetapi ketika di markas, Paulus disuruh ngaku, "Kenapa sih kamu dikejar-kejar orang Yahudi? Kenapa? Ayo ngomong." Sampai harus dipukuli, Jadi disesah ini artinya disiksa, dicambuk, dipukuli supaya ngaku, supaya ngomong, supaya tidak diam, Itu trik-trik untuk mengambil informasi dari tawanan secara paksa. Jadi Paulus itu dipukuli, sampai memar, sampai biru-biru ini, mukanya bonyok. Lalu ketika hendak disesah, jadi ceritanya ketika hendak dipukuli, sebelum dipukuli lebih lanjut, Paulus ngomong, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" "Ah, ternyata engkau warga negara Romawi." Rom ini Romawi, Roman ya, Romawi, Italia saat ini. "Oh, ternyata engkau warga negara Rom?" Lalu kepala pasukan ini bertanya kepada perwira ini, perwiranya sebetulnya ini, "Mengapa apa yang engkau perbuat? Orang itu ternyata orang Rom." Orang Rom, sesama orang Rom tidak boleh menyiksa, kecuali ada tindakan kriminal. Tapi paling nggak harus diadili dulu, ada proses hukum.
ternyata dia orang Rom, orang Romawi. Lalu dia tanya kepada Petrus, benarkah engkau orang atau warga negara Rom? Ya, benar. Lalu kepala pasukan itu ngomong, saya itu susah-susah mendapatkan kewarganegaraan, bahkan saya harus beli, ya, bayar ini malah. Untuk jadi warga Romawi malah membayar. Sementara Petrus, maksud saya Paulus itu mendapatkan kewarganegaraan Rom itu karena kelahirannya. Jadi karena lahir di Rom, ya, atau wilayah Rom, itu otomatis mendapatkan kewarganegaraan. Seperti misalnya kalau orang dilahirkan di Amerika itu mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Otomatis, ya, birth sertifikatnya atau sertifikat atau akte kelahiran di sana, jadi otomatis jadi warga negara, ya. Ya lumayan, ya, makanya banyak orang yang datang ke Amerika atau kemanapun, ya, itu yang mempunyai sistem seperti itu, lahir di situ menjadi warga negara situ, ya. Jadi ada juga banyak yang lahir di Amerika lalu otomatis anaknya menjadi warga negara Amerika, ya. Itu sistem yang nggak tahu lah, mungkin sistem yang kurang pas itu, ya. Jadi nanti bisa diakali oleh orangnya, tapi ya itulah adanya. Kepala pasukan ini takutnya, wah ternyata saya menghukum sesama warga negara saya sendiri, ya. Kalau gitu ya harus diadili dulu. Lalu Paulus dilepas, ya. Dan siap dibawa ke Romawi untuk diadili. Apa yang terjadi dengan Paulus di Romawi? Pastikan saudara yang belum subscribe segera subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan cerita berikutnya di perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.